Di sini adalah babur rajuli yan'a ila ahlil mayyit binafsihi. Dilanjutkan dengan hadis terkait dengan seseorang yang mengumumkan perihal kematian. Bolehkah? Hadis 1245 ini menyatakan begini. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihabin an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan berita kematian an-Najasyiya yaitu Raja Najasyi fil yaumi pada hari alladzi mata yang pada hari itu meninggal Raja Najasyi. Kharaja Rasulullah keluar ila musola ke musola. Musola itu lapangan pengertian, tapi secara harfiah artinya tempat sholat musola itu. Asopa maka membuat sop Nabi bihim dengan para sahabat, wakabbaro dan takbir Nabi SAW arbaan sebanyak 4 kali takbiran. Ini yang kita kenal dengan istilah sholat goib. Gitu. Jadi ceritanya pada hari itu ada berita perihal kematian Raja Najasyi. Kalau hari ini kejadian di tempat jauh dan sampai pada hari ini itu gampang, tidak ada masalah ya. Tapi pada zaman Nabi itu, bisakah sebegitu jauh dari Ethiopia, dari benua Afrika terhalang oleh laut, ada berita kematian Raja Najasyi. Tentu saja beritanya bukan lewat WA atau SMS atau telepon, tetapi Allah yang memberitahu melalui malaikat Jibril bahwa hari itu terjadi kematian Raja Najasyi. Nah, sebagaimana kita ketahui, Raja Najasyi itu Raja Habasyah atau Ethiopia saat ini. Ethiopia itu adanya di benua Afrika yang sangat jauh. Untuk saat itu jauh sekali. Kalau sekarang juga tetap jauh juga. Kalau pakai penerbangan berjam-jam juga kan itu. Nah, tetapi kita ketahui Raja Najasyi itu ada di Habasyah itu dahulu dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan tempat hijrah pertama kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Minta perlindungan karena waktu itu kaum muslimin di Mekah itu diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin hijrahlah ke tempat Raja Najasyi karena saat itu Raja Najasyi itu pemeluk Kristen. Dia sebagai bawahan dari Kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi itu yang berpusat di Konstantinopel, salah satu raja kecilnya mungkin kalau sekarang gubernur ataupun bupati, itu Raja Najasyi. Dan dikenal Raja Najasyi ini sebagai raja yang baik. Dan betul terbukti pada saat kaum muslimin nanti ada 2 gelombang. Gelombang pertama ada salah satunya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, itu hijrah dan beliau nanti pulang lagi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Baru jadi pulangnya itu tidak ke Mekah tapi ke Madinah, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, setelah sampai di Habasyah itu, maka terjadi dialog. Walaupun saat itu orang-orang kafir Mekah juga nyusul supaya jangan sampai diterima itu orang-orang muslim dari Mekah hijrah ke Habasyah. Salah satu utusan itu adalah Amr bin As yang kemudian nanti beliau juga masuk Islam dan menjadi panglima perang dalam Islam. Tapi saat itu beliau masih kafir. Nah, menghalang-halangi bahkan minta kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi, supaya tidak menerima orang-orang Islam. Nah, singkat cerita, di Habasyah itu terjadi dialog yang sangat panjang, yang dari kaum muslimin itu diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dibacakanlah sejumlah ayat Al-Quran, salah satunya ayat tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Siti Maryam. Surat Maryam itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian Raja Najasyi itu memperoleh hidayah. Beliau masuk Islam, tapi rakyatnya tidak masuk Islam. Jadi beliau hanya sendiri saja yang masuk Islam itu Raja Najasyi. Sedangkan para pembesarnya, para menteri dan sebagainya termasuk rakyatnya tidak masuk Islam. Nah, singkat cerita nanti eh, kaum muslimin pulang lagi, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, tetapi
nanti ada berita kepada Nabi SAW, ini kurang lebih tahun ke-8 Hijrah kalau tidak salah, ada berita perihal kematian Najasyi. Tapi kita ketahui Raja Najasyi itu Muslim, tetapi Muslimnya hanya sendirian. Artinya mungkin Muslimnya juga tidaklah seperti Muslim kita melakukan sholat dan sebagainya, karena ya tidak ada yang ngajari. Kan? Pada sekitar tahun 8 Hijrah kan sudah ada kewajiban sholat, sudah ada kewajiban haji dan sebagainya. Tapi berhubung jauh, berita seperti ini tidak sampai kerajaan Najasyi kelihatannya. Sehingga walaupun tidak melakukan sholat dan sebagainya, karena urusan komunikasi yang demikian jauh, tetap diakui sebagai Muslim. Nah saat itu meninggal, ada berita perihal meninggalnya itu pada hari itu juga. Nah, tentu dalam ini kemahakuasaan Allah yang memberitahukan kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi SAW memberitahukan, itulah yang disebut dengan an-na'ya. An-na'ya itu atau na'a itu mengumumkan perihal kematian. Seseorang ya seperti kita juga dari masjid ini suka mengumumkan perihal kematian seseorang itu terjadi juga pada zaman Nabi. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Nabi saat itu beliau datang ke musola. Musola itu lapangan, jadi tidak dilakukan di masjid. Beliau membuat saf mungkin karena jamaah banyak kelihatannya di situ. Melakukan sholat goib. Nah ini yang menjadi dasar mengapa sholat goib itu bisa dilakukan. Ini ada contohnya dari Nabi. Jadi kalaupun kita melakukan sholat goib terhadap jenazah atau saudara kita yang meninggal di tempat jauh, dipersilahkan. Kita bisa melakukan sholat goib. Kalau kita tidak datang ke tempat yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui ada 4 kewajiban yang itu hukumnya fardu kifayah itu kita harus memandikan, kemudian mengkafani, menyolati dan menguburkan itu kan 4 kewajiban yang harus ditunaikan kaum muslimin untuk jenazah. Tahlil tidak masuk itu, tidak itu mah suka-suka kita saja. Tidak suka tidak apa-apa. Kalau yang suka jangan lupa urusan waris harus diurus. Jadi itu kewajiban yang jelas di dalam ajaran Islam itu 4. Nah, di sini yang dilakukan oleh Nabi itu adalah menyolati dengan cara goib. Sekali lagi, ini hadis Bukhari kuat. Jadi kita juga bisa melakukan mengamalkan sholat goib. Nah, barangkali kalau zaman kita, toh kaum muslim yang meninggalnya itu sudah ada yang menyolati di sana. Kalau waktu Raja Najasyi kan tidak ada yang menyolati. Bolehkah tetap kita melakukan sholat goib? Itu boleh saja. Kita lakukan sholat goib. Walaupun sudah ada yang menyolati. Bahkan nanti di cerita berikutnya, ada seseorang yang meninggal tidak diberitahukan kepada Nabi dan sudah dikubur. Nah, kemudian baru diberitahukan kepada Nabi, Nabi datang ke kuburnya dan sholat di kuburannya boleh. Nah, ini hadis berikutnya begini. Nah, belum sampai ke sana. Haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Ayub an Humaid bin Hilal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malik, qala bersabda Nabi SAW, Ukhidar royatu. Nah, ini cerita perang Mu'tah ini. Ini Nabi SAW ini siaran langsung. Ini sekali lagi ini mukjizat Nabi ini Pak. Jadi ceritanya begini, terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang pertama kaum muslimin melawan tentara Romawi. Jadi kejadiannya mungkin kalau sekarang di sekitar Yordania, di Syam. Syam itu kan 3 negara, Palestina, Yordania, dan Suriah. Jadi di sekitaran Yordania atau Suriah atau di Palestina ini. Saat itu Nabi SAW tidak ikut serta, beliau tetap ada di Madinah. Tetapi beliau mengutus sejumlah sahabat untuk menyongsong sejumlah tentara Romawi. Dan ini nanti menjadi berita besar, Pak. Jadi kemenangan secara politis bagi kaum muslimin yang saat itu kan kaum muslimin di Jazirah Saudi Arabia atau jangankan kaum muslim bangsa Arab saja waktu itu belum dikuasai baik oleh Romawi ataupun oleh Persia. Apalagi melawan Romawi, tidak ada ceritanya. Seperti sekarang ada blok Amerika, blok Barat, dan blok Timur misalnya. Itu kan negara besar. Indonesia itu tidak diceritakan melawan blok Barat atau blok Timur.
Karena apa? Karena itu dianggap kecil saja Indonesia. Tapi kemudian kita melakukan perlawanan ke blok barat misalnya. Wah itu kan heboh, berita besar. Nah ini juga kira-kira seperti itu. Waktu itu ada dua kekaisaran besar di dunia. Ada kekaisaran Romawi yang berpusat di Eropa dan kekaisaran Persia yang berpusat di Iran saat ini. Nah saat itu Nabi SAW mengutus sejumlah sahabat untuk menyongsong tentara Romawi. Jumlah kaum muslimin kurang lebih 3.000 orang, sedangkan pasukan Romawi sampai puluhan ribu. Tidak seimbang, sedikit saja. Nah, saat itu Nabi SAW, beliau tidak ikut serta. Nah, kemudian beliau itu Nabi SAW baru ikut serta pada saat Perang Tabuk. Nah, Perang Tabuk juga itu perang melawan tentara Romawi. Tetapi sebelum perang melawan tentara Romawi itu adalah Perang Mu'tah dahulu. Kan? Nah, saat itu Nabi mengutus bahwa yang menjadi panglima perang itu adalah Zaid bin Harithah. Nabi kemudian memberikan petunjuk sebelum diberangkatkan ini kepada Zaid bin Harithah, kalau engkau nanti gugur di medan peperangan, pimpinan serahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib, kan? Nah, kemudian apabila Ja'far bin Abi Thalib juga tewas, maka serahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Nah, kemudian apabila Abdullah bin Rawahah juga meninggal atau syahid, maka akan ada yang mengambil pimpinan kaum muslimin sebagai pimpinan perang. Itu nanti tidak disebutkan oleh Nabi, tetapi nanti di medan perang itu yang mengambil bendera, bendera itu tanda atau panji-panji sebagai pimpinan perang itu adalah Khalid bin Walid. Nah ini pada saat terjadi peperangan, Nabi bercerita ke orang-orang ayat yang ada di Madinah, karena Nabi itu juga di Madinah, menceritakan peperangan yang terjadi di Mu'tah tadi. Itu kan. Sebetulnya begini, Akhoda telah mengambil ar-royata terhadap bendera, panji-panji peperangan itu, siapa? Jaidun Jaid. Usiba, kemudian Jaid bin Sabit itu gugur di medan perang itu. Semua akhodaha kemudian mengambil terhadap ar-royah tadi, bendera peperangan. Itu kalau sekarang kita lihat bendera perang itu seperti benderanya yang dipakai oleh ISIS itu kan ya. Ada tulisan Muhammad Rasulullah yang warna hitam, kira-kira seperti itu waktu itu juga. Mengambil terhadap bendera itu setelah Zaid bin Harithah gugur itu Ja'farun Ja'far. Usiba kemudian Ja'far juga meninggal. Kita tahu Ja'far itu di tangan kanannya disabet pedang sehingga lepas, dipegang oleh tangan kirinya juga disabet pedang hingga lepas. Akhirnya arroyah atau panji itu didekap oleh kedua tangan yang terputus itu, tetapi kemudian akhirnya gugur juga Ja'far bin Abi Thalib. Maka semua khodaha kemudian mengambil terhadap panji-panji itu siapa? Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha. Pak Usiba kemudian gugur juga Abdullah bin Rawaha. Wa inna ainai Rasulullah SAW, dan pada saat itu Rasulullah menceritakan itu kedua mata beliau itu mengucurkan air mata saking sedihnya gitu kan. Sahabat itu perlu kita ketahui Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi. Sewaktu itu sebetulnya bekas budak beliannya Siti Khadijah. Tapi kemudian oleh Siti Khadijah dihadiahkan kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, dan oleh Rasulullah dibebaskan Zaid bin Harithah dan menjadi anak kesayangan, orang kesayangan sangat dekat dengan Nabi, kan? Karena beliau juga diangkat sebagai anak dan kemudian pernah Nabi dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, kan? Jadi itu anak Muhammad. Kemudian ditegur oleh Allah, tidak boleh anak angkat disandingkan atau dikaitkan dengan bapak angkatnya. Tetap panggillah sesuai dengan bapak aslinya. Maka kembali dipanggil lagi Zaid bin Harithah. Harithah itu ya bapak kandungnya. Nah, berdasarkan ayat ini maka jangan sekali-kali bapak para ibu nih yang suka menggunakan nama suami sebagai namanya, tidak boleh. Itu larangan di dalam surat Al-Ahzab itu. Walaupun di Indonesia sudah biasa kan ya, tidak boleh itu dikaitkan dengan nama suami itu. Itu larangannya itu adalah didasarkan kepada waktu dulu Zaid bin Muhammad itu juga dilarang, tidak boleh. Tetap saja Zaid bin Harithah.
Jadi kaitkan dengan bapak sendiri, bapak kandung. Demikian juga para ibu yang suka pakai nama suaminya tidak boleh. Sudah pernah kita kaji dalam Riyadhus Shalihin juga banyak hadis yang melarang itu. Walaupun mungkin belum semuanya tahu. Saya ulang-ulang saja ini. Karena waktu pembahasan itu tidak semuanya hadir juga kan di sini. Tapi itulah gitu. Nah, Zaid bin Harisah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Tetapi waktu itu diangkat sebagai panglima. Tapi Nabi memberikan petunjuk sebelum berangkat ke Mu'tah itu kalau Zaid gugur ganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Nabi sudah tahu bahwa Zaid ini akan gugur. Demikian juga Ja'far bin Abi Thalib akan gugur juga. Nah, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Dan demikian juga Abdullah bin Rawaha akan gugur juga, maka akan ada yang mengambil nanti Khalid bin Walid. Nah, pada saat Nabi bercerita siaran langsung, kalau sekarang di televisi kan suka siaran langsung, Nabi juga siaran langsung tanpa melihat, ya belum ada televisi saat itu, tetapi Nabi tahu yang terjadi di medan perang seperti apa, seperti diceritakan ini. Zaid sudah gugur, kemudian diambil pimpinan tentara itu oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga sudah gugur, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga gugur, maka ada seseorang yang mengambilnya. Yang mengambil benda itu ternyata Khalid bin Walid. Bin Gori Muru'atin Paputihalhu. Maka kemudian akhirnya bisa memenangkan peperangan. Nah, ini berita ini menjadi berita besar kepada seantero Saudi Arabia. Karena tadi yang tidak diperhitungkan bangsa Arab saat itu oleh kekaisaran sangat besar, Romawi, kemudian Persia, bisa setidaknya mungkin ya di sini memenangkan artinya tidak hancur kaum muslimin. Sehingga berita ini sampailah ke Mekah, sampailah ke beberapa negara lain bahwa kaum muslimin itu bisa memenangkan peperangan melawan, kalau sekarang kita melawan Amerika mungkin ya, melawan tentara sekutu Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya, bisa memenangkan. Sehingga ada akibat politisnya yang sangat besar. Dan akhirnya nanti seluruh Jazirah Saudi Arabia itu masuk Islam. Itu salah satunya. Kemudian nanti disusul dengan perang Tabuk, itu makin besar saja. Gema dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perang Tabuk melawan tentara Romawi juga, dan Nabi SAW ikut serta dan tetap menang juga dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Nah, ini adalah inti berita yang kita peroleh di sini, pemberitaan perihal kematian. Boleh-boleh saja, dipersilahkan. Kisah peperangannya ya tambahan saja. Ila anna ya laisa mamnu'an kullahu. Bahwa sungguhnya anak ya, kalau kita meratapi kematian itu kan dilarang, tidak boleh. Apalagi sambil menjerit-jerit, menyebut-nyebut sampai berlinang air mata itu haram. Tapi kalau sekedar keluar air mata atau memberitahukan perihal kematian itu silahkan saja, boleh-boleh saja. Innama nuhya amma kana ahlul jahiliyah yasmunahu fakanu yursal man ya'la'na bi khabari matil mayyiti. Nah, adapun sekedar memberitahukan boleh-boleh saja. Demikian juga kalau sekadar mengeluarkan air mata juga boleh-boleh saja. Dulu diumumkan di pasar-pasar, di rumah-rumah, silahkan saja. Kalau kita sekarang diumumkan di masjid juga boleh-boleh saja. Walaupun bolehkah mengumumkan termasuk kehilangan tidak itu? Nah, itu mungkin bukan barang ya, karena kehilangan manusia. Tapi kalau mengumumkan kehilangan barang itu tidak boleh juga di masjid. Boleh untuk menyampaikan wa amana jahiliyah faqala Sa'id bin Mansur. Nah, adapun yang dilakukan oleh zaman jahiliyah itu adalah mengumumkan pemberitahuan yang berlebihan. Sampai ada yang kalau sekarang kan ada orang meninggal, kalau kita nangis malah diupah. Nah, itu tidak boleh orang-orang Cina itu. Tidak boleh seperti itu kalau kaum muslimin. Apalagi niyahah, ya menjerit-jerit dan berlebih-lebihan. Tapi kalau mengucurkan sekedar mengucurkan air mata silahkan. Kemudian di hadis berikutnya,
Haddatsana Muhammad hadda akhbaruna Abu Muawiyah an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Syibi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wala berkata Ibnu Abbas, mata telah meninggal insanun seseorang karena ada Rasulullah SAW yang pernah menjenguknya pada saat sakit. Pamata maka meninggal itu seseorang tadi bila pada malam hari. Pada Panuhu maka orang-orang yang ada di kampungnya itu menguburkan kepada jenazah Lailan juga pada malam hari. Lama asbah maka pada saat pagi-pagi akhbaruhu memberitahukan itu orang-orang kepada Nabi. Pakola maka berkata Nabi, ma mana akum antu'allimuni. Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukan perihal kematian orang tadi? Lalu berkata para sahabat, karena lailu pakarihna. Itu kejadiannya malam hari, wahai Rasulullah, kami enggan. Khawatir mengganggu kepada engkau mungkin. Kalau memberitahukan malam-malam hari. Wakanat dulmatun dan malam itu adalah gelap. Antasyukku alaika. Merepotkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Fa'ata maka datang Nabi kobro kepada kuburan orang yang meninggal tadi. Pasolah kemudian beliau sholat alaihi di atas kuburan itu. Nah, ini beritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabat beliau yang sedang sakit, tapi mungkin kampungnya berbeda agak jauh. Nabi kembali lagi, tapi pada malam itu orang yang dijenguk oleh Nabi itu meninggal. Dan pada malam itu juga dilakukan penguburan. Jadi boleh saja melakukan penguburan malam-malam hari. Yang tidak boleh itu hanya 3 waktu menguburkan jenazah. Dan tidak boleh juga sholat. Pada saat matahari terbit itu tidak boleh kita menguburkan jenazah. Pada saat matahari di tengah-tengah menjelang duhur itu, dan tidak boleh sholat juga kita. Dan pada saat matahari tenggelam menjelang maghrib juga tidak boleh menguburkan. Tapi kalau mau dikuburkan malam-malam boleh-boleh saja kalau tidak repot kitanya. Nah, itu juga terjadi pada zaman Nabi. Tetapi kemudian Nabi tidak diberitahu perihal orang yang meninggal dan dikuburkan pada malam hari. Nah, pada saat pagi hari baru Nabi diberitahu. Yang Nabi jenguk tadi kemarin sore itu, tadi malam sudah meninggal wahai Nabi dan kami langsung menguburkannya. Kan? Kami menguburkan malam-malam itu juga. Nah, Nabi tidak diberitahu, akhirnya Nabi datang ke kuburan, Fasolla alaihi, maka beliau sholat di atas kuburan itu. Ya tentu di pinggirnya gitu ya. Di pinggirnya dipersilahkan. Toh kuburan itu sudah kuburan kaum muslim itu sudah pasti standar menghadap kiblat. Jadi tinggal di pinggirnya sholatlah. Jadi saat ini juga kalau kita mau melakukan sholat itu silahkan saja. Kita datang ke Ciputra, datang ke kuburan dimanapun, saudara atau teman kita, kemudian kita melakukan sholat. Ini hadis Bukhari, diperbolehkan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, qala bersabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minan nasi, tidak ada dari orang-orang muslimin dari kaum muslimin yutawaffa yang dimatikan, yang diwafatkan lahu bagi seorang muslim tadi salasun 3 anak lam yabdugu yang belum sampai itu anak itu al-hinsa usia dewasa illa adkhalahullahu jannah kecuali Allah akan memasukkan kepada orang tadi ke surga. Bifadli rahmatihi karena dengan kelebihan karunia Allah iyahum kepada itu para orang tua. Jadi ini jaminan dari Nabi dari kaum muslimin kalau punya 3 anak meninggal ketiga-tiganya itu sebelum balik, jadi usia masih bayi itu atau balita di bawah 5 tahun, maka jaminan dari Allah akan memasukkan kepada orang tuanya itu, ibu bapaknya ke dalam surga. Bifadli rahmati iyahum dengan kelebihan karunia. Tentu apabila sabar gitu, menerima keadaan seperti itu. Nah, adakah di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh 3 anaknya, tapi meninggal pada saat belum dewasa, insya Allah dijamin masuk surga di sini. Ini hadis Nabi, hadis Sahih, hadis Imam Bukhari ini. Demikian juga hadis-hadis di bawahnya sama nih. Haddatsana Muslim, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdurrahman bin Al-Asbahani an Dakwan an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu.
Innan nisa'akul nalin Nabi. Sungguhnya kaum perempuan berkata kepada Nabi SAW, Ij'al lana yauman. Wahai Nabi, berikanlah bagi kami satu hari untuk pengajian lagi. Maka Nabi memberikan pelajaran kepada kaum perempuan tadi. Waqala dan bersabda Nabi, ayyumam ru'atin, siapa saja seorang perempuan, mata yang mati, yang meninggal lah bagi seorang perempuan yang salah satu 3 orang anak, minal waladi dari anaknya, kanu ada itu ketiga orang anak itu laha kepada perempuan itu hijaban akan menjadi penghalang minan nari dari neraka. Olat berkata Imratun seorang perempuan, wa isnani, bagaimana kalau baru 2 wahai Nabi yang meninggalnya? Ola wa isnani, 2 pun tetap menjadi penghalang dia dari neraka. Ini jaminan dari Nabi ya. Kadang-kadang mungkin sedih, ya silakan saja sedih, tetapi ternyata itu adalah jaminan dari Nabi SAW. Apabila kita ditinggalkan oleh anak selagi masih bayi atau belum dewasa, maka justru kalau 3 ini lebih-lebih nih. Kalau 3 anak, hat trick gitu ya. 3 kali meninggal, setiap lahir meninggal, wah itu jaminan dari Allah untuk memasukkan, karena dia akan jadi penolong nanti. Dan itu menunjukkan bahwa betul kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu di dalam kesucian. Anak siapapun, walaupun anak datang dari orang perempuan kafir, kalau dia meninggal dalam keadaan belum dewasa, itu dalam keadaan fitrah. Karena setiap manusia itu adalah, dulu kan sudah pernah dimintai bersyahadat waktu di alam ruh. Jadi seluruh manusia itu adalah sudah bersyahadat. Sehingga begitu kita jadi orang Islam di bumi ini tidak perlu syahadat lagi. Syahadatnya kalau sholat saja. Tidak perlu khusus, kecuali kalau kita sempat jalan-jalan keluar dari Islam harus syahadat. Tapi kalau yang lahir sampai saat ini sudah Muslim, cukup sudah pernah syahadat di alam di ruh dahulu. Tidak perlu ada prosesi syahadat ulang, kecuali aliran aneh. Aliran aneh itu mengharuskan kita syahadat. Pada dasarnya tidak ada. Toh dulu juga Sayyidina Ali itu masuk Islam sejak masih anak-anak. Tidak pernah syahadat lagi. Kecuali kalau sempat kita jalan-jalan ke tempat orang kafir gitu kan, itu harus syahadat. Tapi kalau tidak sempat jalan-jalan, setiap orang itu adalah muslim waktu dilahirkannya. Nah, sehingga orang yang meninggal dan di sini 3 bayi, maka akan memberikan jaminan dengan catatan orang tuanya muslim. Kalau orang tuanya tidak muslim ya tidak ada jaminan. Kemudian di hadis berikutnya, Waqala Syarik an Ibni Al-Asbahani hadasani Abu Saleh an Abi Sa'id wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Abu Hurairah lam yugul hinsa, belum dewasa. Jadi kalau ada 3 anak meninggal sebelum dewasa, sebelum balik, maka memberikan jaminan kepada orang tuanya yang muslim untuk didinding atau untuk dilindungi dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kemudian hadis berikutnya, Haddasana Ali, Haddasana Sufyan, Qala Samin Az-Zuhri, An Sa'idin bin Al-Musayyab, An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Anin Nabi dari Nabi SAW, Qala bersabda Nabi, La yamutu, sama beritanya tadi, tidaklah meninggal li muslimin bagi seorang muslim, salah satu 3 orang anak, minal waladi dari anaknya, Falajan naro, maka dia akan masuk ke neraka, illa tahillatal qasam, kecuali karena Allah sudah bersumpah. Kalau Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, wa inna minkum illa waridah, dan tidaklah di antara kalian semua ini kaum muslimin kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Maksudnya begini, kalau kita punya 3 anak meninggal sewaktu masih belum dewasa, maka dijamin akan masuk surga. Kecuali memang setiap orang, jangankan yang ditinggalkan meninggal oleh 3 anak tadi, semua kaum muslimin juga akan pasti melihat itu neraka jahanam. Ini kata Al-Quran, wa minkum illa waridha, dan tidaklah di antara kalian semua kaum yang beriman kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Artinya setidaknya melihat.
hanya sekedar melihat saja, kan, bahwa itu adalah neraka jahanam. Kita juga, insya Allah, kita memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke surga Allah, akan tetap melihat neraka jahanam, bagaimana dahsyatnya siksaan neraka jahanam. Tapi tidak masuk. Kecuali kalau kita selama di dunia ini tidak sholat, tidak puasa, akan dimasukkan ke neraka atau melakukan penghasutan kaum muslimin dan sebagainya, tetapi nanti kemudian dikembalikan dimasukkan ke surga. Nah, orang yang ditinggalkan meninggal oleh 3 orang anak itu, dia itu paling sekedar melihat saja ke neraka, tapi tidak kekal karena itu hanya sumpah dari Allah. Sumpah dari Allah, semua manusia pasti akan melihat neraka jahanam. Apakah masuk atau tidak itu tergantung manusianya. Itu penjelasan tadi, mandapana salah satan fasbaru alaihim wahtasawa wajibun al-jannah. Itu penjelasan di sini. Siapa yang ditinggal meninggal oleh 3 orang anak, pasobaro maka dia sobar. Menerima kejadian itu bahwa itu adalah dari Allah, maka wajibat lalu jannah, maka wajib bagi dia surga. Itu kata Nabi, ini hadis. Pakolat Ummu Aiman, kemudian berkata Ummu Aiman, awisna ini, apakah kalau dua juga begitu wahai Nabi? Pakola, maka menjawab Nabi, awisna ini dua pun sama. Jadi tadi perempuan yang dimaksud itu adalah Ummu Aiman. Kita perlu ketahui Ummu Aiman itu adalah budaknya Siti Aminah. Artinya budaknya ibu Nabi. Sehingga Ummu Aiman ini selisih usia dengan Nabi mungkin sedikit saja. Waktu waktu Siti Aminah meninggal diasuh oleh Ummu Aiman walaupun tidak lama. Jadi karena nanti Nabi setelah dewasa pindah ke Madinah, Ummu Aiman juga ikut juga hijrah masuk Islam juga Ummu Aiman itu. Jadi mungkin kalau sekarang ya usia SD mungkin Ummu Aiman Nabi masih bayi gitu, masih anak-anak sempat diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, kemudian Ummu Aiman ini dinikahkan nanti dengan Zaid bin Harisah. Dan dari Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman ini melahirkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini siapa? Itu seorang pemuda yang menjelang Nabi wafat, beliau itu diangkat sebagai panglima perang untuk melawan tentara Romawi. Tetapi Nabi keburu wafat dan di bawahnya itu ada sahabat-sahabat besar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, tapi panglima perangnya anak SMA coba. Mau tidak kita dipimpin begitu? Jangankan berperang yang dahsyat begitu dipimpin oleh seorang anak ingusan mungkin ya, kita juga tidak akan terima. Dan banyak para sahabat yang tidak mau terima waktu itu. Tapi karena Nabi yang telah memberikan petunjuk bahwa Usamah bin Zaid lah yang menjadi panglima kalian, pada nurut. Tetapi akhirnya nanti Nabi meninggal, ada sahabat yang lain yang usul ganti saja jangan sama wahai Khalifah Abu Bakar gitu kan. Tapi Abu Bakar saya berketetapan dengan petunjuk Nabi. Karena Nabi yang sudah mengangkat Usamah bin Zaid, maka tidak akan saya ganti. Dan tetap sebagai Usamah bin Zaid. Nah, itu pentingnya pemuda. Waktu zaman Nabi sudah dihargai seorang pemuda. Boleh-boleh saja, tapi pemuda juga bukan dikatrol gitu. Betul-betul berprestasi. Dengan pemuda yang ya seperti yang mau pilkada itu. Tidak jelas prestasinya apa, kemudian mau diangkat sebagai kepala daerah. Tapi waktu itu Usama bin Zaid itu memang seorang pemuda yang berprestasi sehingga diangkat oleh Nabi SAW. Nah, agak menyimpang-menyimpang itu Pak. Jadi sekali lagi Ummu Aiman ini. Ummu Aiman itu adalah pengasuh Nabi waktu kecil. Kemudian nanti dinikahkan Ummu Aiman setelah Zaid bin Harisah itu nikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu cerai dengan Zaid bin Harisah. Kemudian nanti dinikahi oleh Nabi Siti Zainabnya itu. Nah ini juga memberi penjelasan bahwa kalau bekas mantu kita tidak boleh dinikahi kan, tapi kalau bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah ini juga memberikan pelajaran seperti itu. Boleh-boleh saja Nabi nikah dengan Zainab binti Jahash yang bekas istri Zaid bin Harisah. Nah, tapi kemudian nanti
nanti Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Nabi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu orang hitam. Orang hitam, jadi sejak zaman Nabi juga sudah banyak orang hitam di Mekah itu. Sampai saat ini masih banyak orang hitam. Nah, saat itu Ummu Aiman berkata, apakah kalau yang meninggalnya dua orang tetap juga akan memperoleh pertolongan di akhirat nanti Nabi? Kata Nabi, awis, nah ini dua orang pun tetap. Tapi lebih utama kalau tiga. Bahkan disebutkan di sini, Wahidun, bagaimana kalau yang meninggalnya satu orang? Pasca kata diam dahulu Nabi, kemudian berkata, ya bisa saja satu orang juga. Tapi mungkin tidak begitu kuat. Banyak hadis yang menjelaskan perihal itu, menguatkan sabda di atas tadi. Jadi kalau ditinggal meninggal anak selagi masih belum dewasa, maka jaminan yang sabar menerima keadaan itu dijauhkan dari neraka dan pasti dimasukkan ke surga. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Panjang penjelasannya. Hadis berikutnya, haddasana Adam, haddasana Syu'bah, haddasana Sabit, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malik, marro telah lewat. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam imro'atan kepada seorang perempuan indah kubrin di sisi kubur. Wahia pada saat itu si perempuan tadi tabgi menangis. Faqala maka bersabda Nabi, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah wasbiri dan sabarlah. Nah, ini kejadian pada zaman Nabi ada ya, kalau sekarang barangkali kuburan baki atau makla itu belum dipagar. Sehingga bisa saja baik perempuan maupun laki-laki bisa masuk. Kalau sekarang kan tidak boleh kaum perempuan masuk ke kuburan di Saudi Arabia. Kalau di kita masih bebas ya. Nah, waktu itu ada seorang perempuan kelihatan oleh Nabi di kuburan sambil menangis. Mungkin baru ditinggalkan saudaranya atau ditinggalkan suaminya. Nah, kemudian Nabi bersabda memberikan pesan bertakwa kepada Allah. Oh, jangan menangis sesungguhkan atau menangis berlebih-lebihan. Bersabarlah. Jadi dalam hal ini bolehkah perempuan masuk ke kuburan? Kalau di saat ini tidak masalah, boleh-boleh saja kan ya. Walaupun nanti pemerintah Saudi Arabia melarang jemaah haji perempuan kan tidak boleh masuk ke kuburan baki, dibatasi. Kecuali laki-laki saja. Tapi zaman Nabi pernah ada seorang di kuburan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ismail bin Abdullah, haddatsani Malik an Ayyub as-Sakhtiyani, an Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Ummu Atiyah, dakhala telah masuk alaina kepada kami semua siapa Rasulullah SAW hina tufiat pada saat meninggal ibnatahu putri Nabi. Nanti pada saat meninggal Siti Zainab. Penjelasan di bawah itu Siti Zainab. Walaupun kita tahu putri Nabi itu ada 4 kan, Siti Zainab, Siti Ruqoyah, Siti Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Yang 3 pertama itu meninggal sebelum Nabi meninggal. Yang meninggal setelah Nabi itu hanya Siti Fatimah saja. Nah saat itu Siti Zainab meninggal. Kemudian Nabi bersabda, Igsil naha, mandikanlah itu jenazah salasan 3 kali. Au khomsan atau 5 kali. Au aksar min dalik atau lebih banyak lagi silahkan. In ra'atuna dari kabima'in wasidrin. Jika kalian menginginkan memandikan lebih dari 3, 5, 7, 9, atau bahkan 11 kali. Tetapi dengan air dan sidir, daun sidir. Mungkin yang dimaksud daun sidir itu adalah harum-haruman di sini. Waj'alna fil akhirati kafuran. Dan jadikan di akhir pembasuhannya itu adalah kafur. Apa Pak Tanu kafur di sini? Kamper mungkin ya, kamper ya betul. Aw syai'an atau sesuatu min kafur dari kafur, jadi kamper mungkin ya. Faida parok tunna, apabila kalian sudah selesai, fa'adhinni, beritahukanlah aku, kata Nabi. Palama parokna maka pada saat kami selesai dan nahum memberitahukan kami kepada Nabi, fa'atona maka memberikan Nabi kepada kami hikwahu, pakaian Nabi. Pakola maka bersabda Nabi, ashirnaha, pakaikanlah ini sebagai kain kafan, iyahu
itu jenazah tani izarohu, yaitu sarung Nabi yang dijadikan sebagai boeh atau kain kafan. Jadi ini petunjuk dari Nabi untuk memandikan jenazah. Nabi memberikan petunjuk, mandikanlah 3 kali. Ingat para pemandi jenazah, caranya itu harus dengan cara ganjil gitu ya. 3 kali dikucur misalnya, pakai selang kan sekarang ya umumnya itu, diusap-usap, dibersihkan, udah sekali, kemudian kedua dan ketiga, atau kalau kurang silakan sampai 5 kali. Ini praktek zaman Nabi, petunjuk dari Nabi seperti itu. Kemudian mana qala an-Nawawi, menurut Imam Nawawi, ijma itu anna ghusl mayit, sesungguhnya memandikan mayit fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Walaupun nanti menurut Imam Malik itu adalah sunnah saja. Artinya tidak dimandikan juga tidak apa-apa gitu kan. Tapi kita kenal saat ini bahwa mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah di lingkungan mazhab Syafi'i. Artinya harus ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus itu berdosa semua. Tapi menurut Imam Malik itu sunnah. Bahkan menurut jumhur ulama itu wajib. Jadi di sini memandikan mayat itu menggunakan air dan sidir 2 kali, dan ketiganya dengan air kapur atau kamper tadi. Menggunakan kamper dipersilahkan. Kemudian ada petunjuk lain dari Nabi. Man gosala majita falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa orang yang memandikan jenazah, hendaknya mandi juga, mandi besar. Wa man hamalahu falyatawaddo. Tetapi orang yang mengangkatnya, memindahkan dari sini ke kuburan, itu hendaknya berwudu. Itu adab-adaban dalam ajaran Islam. Jadi para pemandi jenazah harusnya ikut mandi juga. Ya nanti setelah memandikan. Sebaiknya, walaupun nanti kedudukannya ya tidak wajib ya. Kalau ada waktu kesempatan ikut mandi juga. Bukan apa-apa, untuk membersihkan diri. Siapa tahu ada sumber-sumber penyakit dan sebagainya, dipersilahkan membersihkan diri. Tapi orang yang mengangkatnya itu hendaklah berwudu. Kemudian juga perlu diketahui, la tanjusu mautakum fa innal mu'mina laisa yanjusu hayyan wala maitan. Janganlah kalian menganggap najis itu jenazah. Mautakum, orang-orang yang mati di antara kalian, fa innal mu'mina laisa yanjusu. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Hayyan, apakah pada saat hidup, wala maitan juga setelah kematiannya. Jadi kalau ada binatang mati itu najis bangkai kan. Tapi yang bangkai yang tidak najis itu hanya manusia. Jadi manusia itu walaupun sudah meninggal tidak najis, apalagi masih hidup. Tapi di Al-Quran ada yang menyatakan innamal musyrikuna najasun, surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apakah yang najis itu adalah jasadnya? Ternyata nanti penafsiran itu adalah akidahnya. Jadi artinya bukan berarti kita tidak boleh bersalaman dengan orang non-muslim, boleh-boleh saja. Mungkin dia juga mandi, ya bersihlah jasadnya. Tapi yang najis itu adalah akidahnya. Nah, sehingga nanti ada ayat Al-Quran, la yamassu illa la yamassu illa mutahharun ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Nah, ini nanti beda pendapat di kaum muslimin. Apakah harus pakai wudhu atau tidak? Ternyata menurut Al-Quran atau hadis Nabi ini, setiap mukmin jangankan dalam keadaan sudah mati, hidupnya juga suci. Artinya penafsiran itu tanpa punya wudhu juga kita suci. Kan? Orang beriman, sehingga boleh saja menyentuh Al-Quran. Berdasarkan penjelasan ini. Walaupun kita juga tahu ada ajaran bahwa kalau mau menyentuh Al-Quran pakai wudhu, wah itu lebih baik, boleh saja. Tapi kalaupun tidak punya wudhu, boleh-boleh saja. Karena itu bahwa orang mukmin itu baik hidup ataupun mati dalam keadaan suci. Pada Al-Quran tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh
Al-Quran kecuali yang disucikan. Ternyata yang disucikan itu kaum muslimin. Baik hidup maupun mati. Artinya mati itu bisa saja tidak punya wudhu. Hidup pun boleh saja tidak punya wudhu. Boleh-boleh saja menyentuh Al-Quran. Tapi kalau kita punya wudhu, lebih baik. Gitu. Sucinya bertingkat-tingkat. Walaupun nanti kita tahu dalam madhab syafi'i harus punya wudhu. Tapi madhab lain tidak. Boleh-boleh saja. Jadi jangan sampai enggan kita melihat Al-Quran terserak di bawah karena tidak punya wudhu, dibiarkan, dipindahkanlah. Karena itu ayat suci Al-Quran. Jangan sampai diinjak-injak. Ini penjelasannya. Latan jusu mau takum fa inna mu'mina laisa yan jusu hayyan wala maitan. Hadis soheh ini. Jangan kau najiskan mayat-mayat kalian karena sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis baik hidup maupun mati. Masih banyak hadis yang lain. Latan jusu mau takum. Janganlah kalian menajiskan orang-orang yang mati di antara kalian. Suci itu orang mukmin itu. Al mukminu la yanjusu. Hadis yang lain menyatakan seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga harus diurus. Kemudian ayat tadi yang meninggal yang dimandikan para sahabat itu adalah Siti Jenab. Itu istrinya Abul As. Abul As itu seorang yang kafir. Ya karena Siti Jenab dinikahkan oleh Nabi sewaktu Nabi belum jadi Rasul. Nikahnya sama Abul As. Waktu Nabi sudah jadi Rasul, Siti Jenab masuk Islam, suaminya tidak mau. Nah, pada saat hijrah juga, Abul As tidak ikut hijrah ke Madinah. Tapi Siti Jenab ikut kepada bapak, kepada Rasulullah SAW. Itu adalah anak tertua perempuan dari Nabi SAW, Siti Jenab. Demikian juga Siti Ummul Kulsum dan seterusnya. Nah, kita lanjut saja. Hadis berikutnya. Hadatsana Muhammad Hasan Abdul Wahab As-Saqafi an Ayyub an Muhammad an Nu'min Atiyah radhiyallahu anha walat berkat Ummu Atiyah dakhala telah masuk alaina kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabtasidu ibnatahu. Sama dengan tadi, kami memandikan putri Nabi. Pakola maka bersabda Nabi, iksilnaha mandikanlah oleh kalian hai kaum perempuan. Jadi kalau perempuan dimandikan oleh perempuan, ini sejak zaman Nabi. Salasan 3 kali, atau khumsan atau 5 kali, atau aksar min dalik atau lebih banyak lagi silakan. Bima'in wasidri dengan air dan sidir. Waj'alna fil akhirati kafuran. Dan jadikanlah di akhir itu menggunakan kapur atau kamper. Idza baroktuda apabila kalian selesai palam fa'adini maka beritahu aku gitu. Malam memparogna adannahu pada saat kami selesai kami beritahu kepada Nabi fa'alqa ilaina hikwah. Kemudian Nabi memberikan kain. Pakola ashir naha, silakan kalian bungkus itu jenazah iyahu dengan itu hikwah. Jadi sekali lagi di sini dimandikan oleh para sahabat perempuan Siti Jenab itu atau putri Nabi yang lain yang meninggal. Kemudian nanti diberi kain kafan. Ya tentu saja kain kafan zaman Nabi barangkali tidak seperti kain kafan saat ini. Kain kafan saat ini sudah disiapkan, ada di toko, ada jualan. Waktu itu mungkin ya kalau sebagai jemaah haji pakai kain ihram saja itu boleh saja. Apakah harus putih atau tidak mesti? Tapi umumnya kita menggunakan kain putih. Boleh-boleh saja. Kemudian di hadis terakhir, Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Ismail bin Ibrahim, hadatsana Khalid an Hafsah bin Sirin an Ummi Atiyah dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat berkata Ummu Atiyah, qala bersabda Rasulullah SAW fi gisli ibnati pada saat memandikan putri Nabi. Ibda Nabi mayamihina wa madhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian memandikan jenazah itu di bagian kanan. Tangan kanan dahulu, sebelah kanan saat dahulu gitu kan, mandikanlah dan dengan tempat-tempat wudhu. Itu tata cara memandikan jenazah. Diawali dari bagian kanan dan didahulukan dari tempat-tempat wudhu. Misalnya mukanya dahulu, kemudian tangan juga dari siku, tidak semuanya, siku sampai ke sini, kemudian kaki atau kepala dan juga telinganya. Mulailah dari sebelah kanan dan buah mawadhi'il wudu'i dan tempat-tempat wudhu.
diutamakan. Walaupun nanti diwudukan lagi secara sempurna. Nah, caranya itu ya seperti mandi jenabah, jinabah. Nanti seperti kita ketahui rukun mandi itu hanya dua saja, niat dan meratakan seluruh badan. Nah, nanti sebelumnya itu ada wudhu dahulu. Nah, jenazah juga kalau mau seperti itu silahkan diawali sebelah kanan kalau mau basuh-basuh, kemudian diwudhukan dahulu, kemudian baru dibasuh nanti secara ganjil, baik 3 kali. Setelah kalau 3 kali tidak cukup, tambah jadi 5 kali. Kalau 5 kali tidak cukup, jadi 7 kali, 9 kali atau 11 kali. Kalau kotor dipersilahkan gitu. Itu saya kira penjelasan pada hari ini.